إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwatiman rahimakumullah, di ayat ke-45 setelah Allah memberitahukan pada Siti Maryam Allah akan memberi kabar gembira dengan kelahiran Nabi Isa yang dia akan menjadi terkenal, terkemuka di dunia dan akhirat, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada manusia ketika masih bayi dan juga ketika sudah dewasa dan termasuk orang-orang yang soleh. Maka di ayat selanjutnya Siti Maryam merasa keheranan. Ia mengatakan, qalat rabbi anna yakunu li waladun. Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan punya seorang anak? Walam yang sasni basyarun, tetapi tidak pernah menyentuhku seorang manusia pun. Nah, ikhwat iman rahimakumullah. Jadi kembali kepada ayat di belasan puluhan yang kemarin kita bahas, bahwa Allah itu satu mempunyai kehendak dan kuasa yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Nah, namun Allah juga proporsional, karena aturan itu untuk manusia, maka aturan untuk manusianya diberikan sunnatullah yang kita sebut dengan hukum alamna. Maka seperti di ayat yang menerangkan kepemimpinan, Allah yang memberikan kepemimpinan. Nah, ia akan memberi dan mencabut pada siapapun yang dikehendaki. Tapi kan Allah terus maparin hukum alamna, bahwa yang terpilih itu adalah orang yang mempunyai kesiapan. Seperti ketika kisah Tolut, innallaha astafahu wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Nah, jadi Tolut itu dipilih oleh Allah karena memang sudah ada hukum alamnya, punya kekuatan dalam fisik dan juga dia punya ilmu. Nah, itu sudah ada. Tapi ada tidak mempunyai jalan kekuatan dan ilmu, tetap jadi ketika Allah sudah berkuasa. Kemudian kan dia karena menghidupkan kematian, menghidupkan orang yang mati dari yang hidup, dari yang mati, dan sebaliknya, itu sunnatullah. Seperti kelahiran atau kematian, itu sunnatullahnya sudah ada, bahwa orang dihidupkan dari yang hidup, seperti proses kelahiran, proses pembuahan laki-laki kepada perempuan. Tapi ayat kawasannya balik dari anak saudara Allah Subhanahu wa taala, dia menciptakan manusia tanpa proses itu, tanpa pernikahan, tanpa pembuahan, tapi bisa ku Allah. Nah, di antaranya Siti Maryam. Termasuk rezeki, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, sama. Allah Maha berkuasa memberikan rezeki, tapi kan sunatullah ada. Berikhtiar mencari rezeki. Jadi rezeki itu tidak akan kemana-mana. Tapi kalau kamu tidak kemana-mana, bagaimana mau dapat rezeki? Cek barudak ayeuna mah. Jadi kudu dipapan rezeki, karena itu sunnatullahnya. Nah, untuk apa? Agar manusia menjadi pribadi yang lebih baik dengan berikhtiar, dengan berusaha, mendapatkan ilmu, dan terutama dapat pahala dengan bekerjanya, dengan berikhtiarnya, walaupun hasilnya belum tentu. Jadi namun dikesakan aya nu teu gawe tapi menang, misalnya tehnya menang warisan atau aya nu mere, kan dia tidak dapat pahala dari
dari bekerjanya, dari prosesnya, dari mentalnya. Nah itu terungkap terus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya ketika Siti Maryam itu diberitahukan akan mempunyai seorang anak, nah, beliau merasa keheranan, anna yakunu li waladun walam yamsasni basyarun. Nah ini berkatanya kepada Jibril alaihi salam. Nah Jibril ketika mengatakan seperti itu, langsung Siti Maryam itu keheranan, bagaimana aku punya anak, aku itu tidak yamsasni basar. Nah ini di ayat yamsasni basar mah katanya adalah an nikahu binikahin. Nah di surah Maryam ayat ke-20 mah walam aku bagian, dan aku bukan seorang pelacur. Nah jadi terboga budak teh jalanan geus aya jelas aya anu dibolehkan oleh agama. Nah iman nikah aya anu tidak bolehkan oleh agama tapi tetap bakal boga budak. Nah ieu mah melacur atau perzinahan. Anu ieu diizinan dua nabi norek boga budak perzinahan diizinan ku anu nikah kemudian punya putra diizinan ku Allah. Bahkan aya sebaliknya anu nikah teu boga budak teu diizinan ku Allah. Ya, aya anu teu nikah tapi boga budak diizinan ku Allah. Atau naon bedana anu diizinan mah? Nah, anu nikah mah direstui oleh Allah, diridhoi karena memang halal. Ta anu nikah teu nu boga budak di luar nikah mah tidak direstui, tidak diridhoi karena melanggar menang dosa besar termasuk karena perzinahan. Tapi dua-duanya diizinkan matakna boga, matakna jadi. Nah iman rahimakumullah, walam aku bagia, aku pun bukan seorang yang tidak baik untuk pelacur bahasa ekstrim nama. Nah walam yamsasni bashar, ini ya semulu haram wal halal, ini mencakup pada yang halal dan juga yang haram. Taqulu al adatul jariyatu allati ajrahallahu fi haqqihi anna walada la yakunu illa an nikahin wala aw sifahin. Allah menerangkan bahwa kebiasaannya itu orang mempunyai anak dengan jalan menikah atau dengan jalan perzinahan. Mastaba'dat min qudratillahi syai'an. Aku tidak menganggap bahwa qadar Allah itu tidak mungkin terjadi. Walakin aradu kaifa yakunu hada walad. Tapi aku ingin mengetahui bagaimana ini bisa lahir anak tersebut. Aman min qabli zawjin fil mustaqbil am yakhluqullahu ibtidaan. Apakah nanti saya akan diberi suami nikah terus boga budak, atau cenah dengan jalan yang lain dengan serta merta Allah menjadikan budak. Nah kitu mantap nanya teh ya sapertos Nabi Zakaria pas di bejaan engkau bakal punya putra, nanyakeun Nabi Zakaria teh lain nanyakeun atau meremehkan kudrat Allah bukan, tapi nanyakeun itu bab kumaha. Nah abi teh rek nikah deui terus boga budak di bibit nu sanes da pun bojo mah nya tos sepuh nya mandul atawa pun bojo jeung abi ngarora deui terus pun bojo teu mandul. Nah jadi ieu teh pertanyaan untuk menenangkan hati, bukan menganggap tidak yakin kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Jibril alaihissalam menjawab, qala kadzalikillahu yakhluqu man yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu yang dikehendakinya. Nah, itu diterangkan dalam beberapa pendapat, nafakha fi jaybi dira'ihi wa kumaha. Kemudian malaikat Jibril meniupkan pada saku baju Siti Maryam, dan kemudian setelah beberapa waktu dia itu hamil. Ada yang mengatakan bukan ditiupkan langsung pada baju yang dipakai, tapi baju yang sedang dilipat kemudian diambil oleh malaikat Jibril, kemudian ditiupkanlah pada baju tersebut. Nah kemudian dipakai oleh Siti Maryam, dan Maryam ditakdirkan dengan kuasa Allah
mempunyai anak atau hamil. Nah untuk itu, nah lamun misalnya cek istilah nama ku ditiupkeun wae oge geus urang teh geus anehnya. Da cara anu biasa katik urang mah kudu kitu. Nah maka tong aneh sebenarnya mah. Nah, cek Allah mah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Nah, urusan Allah mah gampang. Teu kudu make syariat oge tinggal nyarita jadi. Cek bahasa urang mah langsung cling gitu ge aya. Nah, Allah kan maha kawasa. Idza qada amron, apabila Allah telah menetapkan suatu perkara, an yaqula lahu kun fayakun, maka akan mengatakan jadi, maka jadilah. Kun fayakun ini khotimah rahimakumullah telah diungkapkan dalam pembahasan di surah Al-Baqarah sebelumnya. Nah ini tentang keheranan Siti Maryam dan pertanyaan untuk menenteramkan hati, bukan sebuah penolakan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.